Halo semua, selamat datang di Salbi Al-Maliki Channel. Di kesempatan kali ini nggak tahu, rasanya random banget. Kemarin rasanya mau ke Semeru, ke Lau, nunggu berbabu buka 14 Juni katanya. Ketika H-2 dari hari Jumat ya, tanggal berapa ini? Nggak tahu aku. Itu pengen banget ke Sumbing lewat jalur Ndoro Arum. Random banget, H-2 jadi hari Rebu. Ya, hari Rebu, Jumat kesini malamnya base camp, Sabtu pagi trekking. Oke, Sindoro via Ndoro Arum. Nyari temen nggak ada yang cocok, nyari temen nggak ada yang mau. Ya udah. Kalau aku udah pengen banget tuh ya kayak gini, sendirian juga jalan. Selamat menikmati. Oke teman-teman, ini udah di pos 1 tapi lanjut karena ya belum terlalu capek sih. Ya dari base camp sampai pos 1 itu kan ngojek bayar 25.000, terus ya istirahat nggak lama, lanjut lagi. Ini masih hutan, lebat sih, di atasnya lebat, rerumputannya juga masih nutupin jalur nih. Jalur nggak kelihatan kan? Emang sengaja milih jalur ini karena emang ya pengen menyendiri, pengen me time istilahnya gitu kan. Kalau dari Keledung jelas rame, mau weekend mau weekday pasti rame. Tapi ya kalau aku emang nyari sepi, minimal sepi jalurnya, meskipun naiknya berlima. Tapi kalau hari ini udah sepi jalur, sendirian pula. Tapi sih katanya semalam ada yang naik 4 orang, cuman nggak tahu ya, mungkin dia hari ini puncak dan langsung turun, aku juga nggak tahu. Ya semoga mereka mau bersedia untuk bermalam bareng aku. Nggak enak banget bahasanya, maksudnya mereka pengen ya menambah 1 malam lagi lah biar aku ada temennya, nggak sendiri-sendiri amat. Weh, ini udah pos 1 lewat, jalan terus.
setengah jam jalan dari pos 1 ketemu Taman Ageng. Tadi itu habis ngelewatin ini ya, kayak pergantian jalur tebing gitu. Kita harus pindah ke tebing satunya. Dan nanti kalau kalian kesini sendiri, jangan sendiri juga. Kalau kalian kesini, ya kalian pasti ngalami lah ya, namanya perpindahan tebing ya. Jadi kayak melewati lembah, turun, terus ada sungai kecil tapi nggak ada airnya, naik lagi. Ya, switch tebing namanya. Apalah, pokoknya gitulah perpindahan tebing. Dan ini bener-bener asik kalau aku ya. Cuman ya ngeri-ngeri gurih embunnya gitu kan. Cuman ya aku khawatir aja sih kalau matahari nggak tembus kayak gini, apa ya bakal hujan gitu kan. Nih ya, putih tembok gitu. Nih ya, nih itu jalur cuman ketutup ilalang. Dan sebenarnya nggak hujan juga sini, cuman karena rumputnya tuh basah, jadi kayak apa ya, masih ada airnya di bagian rumput-rumput ilalangnya itu. Jadi sepatu, kaos kaki, legging, bawah celana basah. Udah, istirahatnya udah ya, kita lanjut lagi. Itu jalur cuman ketutup ilalang, ilalangnya lebet, jalur sepi bos. Nah, 45 menit jalan, belum ketemu pos 2. Ya sebenarnya aku juga tahu sih pos 2 itu ada di setelah jalur naga. Dan ini baru 45 menit, kita akan nemui plang lucu deh nih. Enakan naikin pacar atau naik puncak? Dan ini kabut, turun entah naik, pokoknya menghalangi pemandangan. Ini yang bawah-bawahku juga basah semua bos, karena ilalangnya basah, rumput-rumputnya basah, terus ya akhirnya basah semua ya. Jangan sampai ke baju sih kalau bisa, tapi ini udah basah nih. Istimewa jalurnya. Sejak turun dari ojek sampai sekarang belum duduk, karena bukannya nggak mau duduk bos, tapi nggak ada tempat duduk yang nyaman tuh diduduki. Nggak ada gitu bangku-bangku yang ya bisa bikin istirahat, naruh carrier gitu kan. Berat bos, 20 kiloan lebih kayaknya, nggak tahu lagi aku. Yang berat air aku tadi itu bawa 3 botol 1,5 liter, jadi kan 4,5, sama yang kecil 1. Dan belum minum aku tuh.
garing banget telakku. Oke, lanjut. Yuk. Nah, ketemu tempat duduk, bos. Alhamdulillah. Ketemu tempat duduk. Nih. Agak enak. Naruh keril dulu kali ya. Barang 5 menit. Sebat 2 bat. Yang perlu kalian ketahui dari jalur ini tuh, ini jalur sepi. Saya belum ketemu pendaki ya. Terus ada pendaki 4 orang udah naik, cuman nggak tahu deh ketemu apa enggak. Ya syukur-syukur bisa ketemu. Dia bersedia bermalam 1 malam lagi karena dia naiknya Jumat malam ya. Yang barenganku tadi nggak ada sama sekali. Ya semoga nanti ada yang nyusul biar nggak sendirian juga. Terus yang perlu kalian ketahui juga, jalur Ndoro Arum itu jalur baru. Nah biasanya kalau jalur baru itu memang sepi, wajar. Dan saya pun emang nyari sepinya, tapi nggak sendiri juga. Nggak sendiri juga harusnya, karena emang teman-teman nggak ada yang bisa dan nggak ada yang siap mungkin ya. Terus akhirnya ya udah tetap harus jalan, karena emang aku kalau udah pengen main, pengen naik, gunung mana harus jalan gitu. Ajak orang ya udah ngajak, cuman ya karena kesibukan mereka, karena mungkin ada kegiatan lain yang lebih prioritas, akhirnya ya udah mau nggak mau sendiri. Nah terus balik lagi ke jalur. Nah jalur Ndoro Arum itu kan basecamp baru ya, jadi emang wajar sepi. Nah yang saya alami ketika masuk di basecamp baru gitu kan, jalur gunung baru, basecamp sepi, jalur sepi, itu di sekitar basecamp nggak ada yang jual makanan. Bukan makanan yang ini ya, bukan makanan kayak sayur-sayur, tempe mentah, tepung yang mungkin kalian bisa bawa ke atas gitu, enggak. Jadi yang saya maksud di sini makanan adalah mungkin nasi goreng, mungkin nasi pecel, nasi telur, itu enggak ada, bos. Jadi kalau biasanya saya naik itu saya bawa bekal nasi yang udah dibungkus, mungkin nasi pecel, kasih telur gitu kan. Nah ketika break kayak gini saya makan. Jadi saya nggak harus buka kompor, buka nesting, masak, repot kan kayak gitu kan. Nah itu saya bawa dari bawah nasi kayak gitu, saya makan ketika break kayak gini. Cuman karena emang di basecamp baru dan ya mungkin saya lupa lah, karena saya udah berapa kali naik gunung jalur sepi gitu ya. Salah satunya di jalur Sindoro yang Bansari itu juga sepi. Saya harus turun sampai 4-5 kilo lah ke Pasar Paraan untuk cari logistik. Di sini pun gitu. Cuman bagusnya di sini tuh masih ada tukang sayur yang naik kayak gitu. Jadi tukang sayur itu ya sebenarnya menguntungkan juga bagi kalian yang pengen naik sini secara berkelompok. Kalau untuk sendiri kayak aku nggak cocok kayak gitu, mending yang instan tapi nggak harus mie instan juga. Jadi maksudnya gini, mungkin sarden terus nasi bungkus kayak tadi, ya udah mau nggak mau mie atau roti itu pasti. Karena emang kalau udah naik sendiri itu nggak asik untuk masak banyak kayak gitu, kasihan makanannya nggak habis. Nah di jalan menuju base camp ya semalam itu istimewa banget di 10 kilo terakhir ya, ketika aku dapat Sherlockan dari Mas Andika ya. Mas Andika itu salah satu pengurus base camp di jalur Ndoro Arum. Nanti kontaknya akan saya taruh di deskripsi ya, nanti kalian tinggal klik aja linknya. Itu di 10 kilo terakhir itu jalan bebatuan, jalannya cuma muat 1 mobil. Jadi
Jadi kalau misalkan kira-kira berpapasan dengan mobil dari atas itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ke mana-mana gitu loh, mobilnya mau minggir nggak bisa, masuk ke ladang warga gitu, ya udah mau nggak mau satu mundur. Terus setelah itu lanjut lagi jalannya kayak gitu terus, jalan bebatuan, jalan yang belum diaspal, dicor juga belum, tapi nggak semuanya kayak gitu, ada juga cor, cuman ya beberapa lah. Kemudian sampai masuk ke kampung warga gitu kan, sampai masuk ke pemukiman, dan jalannya tuh cuman satu mobil, nggak bisa untuk berpapasan dengan motor pun kayaknya sulit, jadi sempit banget. Nah setelah dari jalan yang bebatuan aspal cor yang tipis kayak gitu, di 2 kilo terakhir itu nanjak banget. Itu asli kalau pakai matic nggak kuat, motor matic ya, itu nggak kuat naik. Mungkin kalau pakai motor matic, apalagi kalian boncengan dengan beban yang super gitu kan, itu udah pasti nggak kuat naik, saya jamin. Kemudian kalau maticnya kayak NMAX sama PCX ya mungkin bisalah naik-naik gitu kan. Tapi kalau udah Beat sama Mio, oh udah ampun, mending dorong bos atau minta jemput orang base camp kayak gitu. Ya untungnya saya pakai mobil dan beban juga nggak berat-berat banget gitu, jadi ya beban pendakian saya kan cuma untuk satu carrier gitu, jadi ya nggak berat-berat amat sih. Sampai mati rokoknya. Nah terus sampai base camp itu udah malam ya, hampir jam 12 malam, dan itu udah tutup, orang-orang di base camp udah nggak ada ya. Terus ya udah aku bingung mau ngapain, sampai base camp celingak-celinguk nggak jelas, masuk mobil keluar lagi orang goblok emang. Nah habis itu datang nih orang base camp satu, ya udah basa-basi selayaknya kalau kalian sampai ke base camp gunung kayak gitu, basa-basinya kayak ya sama aja sih, ngobrol banyak, terus tanya jalur, tanya kearifan lokal di sini kayak gimana. Terus yang perlu kalian perhatikan itu kearifan lokal ya. Nah, kearifan lokal di sini dan di tiap gunung itu ya, itu beda-beda. Kalau di jalur Gunung Sindoro via Bansari itu kalian nggak boleh bawa telur asin. Di Gunung Lawu, semua Gunung Lawu itu nggak boleh pakai ijo-ijo kayak gini, nggak boleh ya. Entah kenapa, dan saya juga nggak tahu, tapi secara logisnya ketika ada apa-apa, hilang atau sesat di jalan kayak gitu kan, selain warna hijau akan lebih mudah ditemukan gitu. Kalau hijau ini kan warnanya berbaur dengan rumput nih kayak gini-gini, nah itu mungkin akan lebih sulit ditemukan. Tapi ya terserah sih kearifan lokal masing-masing. Dan untuk kearifan lokal untuk jalur Sindoro via Doro Arum ini, itu yang pertama nggak boleh bawa daging ya, nggak boleh bawa daging apapun kecuali ikan, daging ayam, daging sapi, daging bebek, daging unta, dagingan nggak boleh semua ya. Jadi kalau kalian pengen bawa logistik sini, bawanya ikan boleh, sarden boleh gitu kan, mie, terus adonan mendoan dan lain sebagainya itu boleh ya. Bukannya gimana-gimana, tapi setidaknya kearifan lokal itu mengajarkan kita bagaimana cara bertoleransi, berbudaya kayak gitu ya. Kita nggak harus mempercayai dengan cara sampai musyrik kayak gitu, enggak, tapi ya udahlah, karena budayanya seperti itu kita hargai kayak gitu kan. Pepatah juga pernah bilang, di mana bumi dipijak, di situ apa dijunjung gitu kan. Nah jadi setiap kita berada di suatu lokasi gitu kan, jadi kita harus menghormati apa yang ada, apa yang berlaku di sana untuk kearifan lokalnya. Contoh kayak gini, ketika kita di Solo ya, kita bilang danco ya, itu umpatan bos gitu, nggak enak didengar. Tapi ketika kita di Surabaya gitu kan, ngomong danco itu biasa, itu friend banget gitu loh, friendly, dan itu temen akrab, konco danco gitu. Nah di dua budaya ini kan beda gitu. Ketika kalian biasa di Surabaya dengan ngomong danco itu biasa gitu, ketika kalian datang ke Solo, danco itu kalian bisa dipelototin sama orang satu terminal karena mereka nggak biasa bilang kayak gitu. Ketika ada ngomong danco ya itu adalah umpatan gitu. Tapi ada beberapa orang mungkin sudah bisa memaklumi dengan cara-cara seperti itu. Begitu juga di gunung ya, di semua gunung, di jalur gunung kita harus menghargai kearifan lokalnya. Begitu teman-teman.
Lalu untuk keistimewaan jalur gunung ini ya lewat Doro Arum, selain jalur istimewa menuju base camp, nggak habis pikir. Oh ya, tadi menuju base camp itu tadi malam itu juga kabut. Jadi pandangan kabut. Jadi pandangan itu cuma bisa ditembus oleh lampu mobil, cuma 5 meter. Selebihnya los, nggak tahu jalan yang mana. Oke, kita balik lagi ke jalur ini ya. Nah, jalur gunung ini istimewa juga ya, karena emang mungkin jarang dilalui oleh pendaki, jarang dilalui oleh orang. Kemudian akhirnya ilalangnya pada tinggi-tinggi kayak gitu kan. Nah, karena di sini kemarin tuh habis hujan, jadi rumput-rumputnya itu masih pada basah, tanah-tanahnya juga masih pada basah, lembab gitu. Nah, itu karena rumputnya juga tinggi-tinggi, tadi ada bahkan yang sampai sedada gitu kan. Itu bisa membasahi pakaian kalian sampai ke dada ya, tergantung ilalangnya tingginya seberapa kayak gitu. Nah, tadi tuh ya tingginya banyak yang sedengkul, ada yang sepinggang, itu ya sampai celanaku basah gitu ya. Ini basah nih bos, nih basah semua. Nah itu ya sedikit menyulitkan, memberatkan juga kalau udah basah, ditambah lagi nih cuacanya juga kabutnya tebel kan. Kayaknya sih bakal hujan, tapi ya segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik tidak akan mengakibatkan resiko yang besar. Nah setelah ini saya akan jalan ke pos 2 ya. Tadi pos 1 udah jauh banget. Setelah jalan sampai pos 2. Nah nanti sebelum pos 2 itu saya akan ketemu dengan yang namanya jalur naga. Jadi jalur naga itu kanan kiri jurang. Kalau kalian yang udah pernah ke Raung atau pernah lihat fotonya Raung yang Siratul Mustaqim itu ya kayak gitu. Cuman di sini sedikit lebih soft ya. Pemandangannya masih hijau-hijaunya tuh masih ada. Kalau di Raung nggak ada kan. Jadi di Raung itu bebatuan semua kanan kiri. Kalian ingat mantan dikit udah tergelincir bos. Nah di sini tuh masih mending gitu kan, kanan kiri masih rumput, pemandangannya masih hijau gitu. Jadi ya lebih enak di sini. Karena saya berbicara itu untuk ke depan. Jadi ke depan nanti saya akan ketemu dengan jalur naga itu yang ya simulasinya Raung kayak gitu. Oke teman-teman, ikuti terus solo hiking dari Salbi El Maliki. 5 menit jalan dari tempat istirahat tadi. Di depan udah ada tulisan, udah ada pelang jalur naga. Alhamdulillah. Tadinya sih mau istirahat di sini, cuma udah banyak bacot aja di belakang. Banyak ngomong. Alhamdulillah jalur naga. Alhamdulillah jalur naga. Nah, nih jalurnya nih, ilalaknya masih tinggi kan, jalur nggak kelihatan. Emang harus fokus di sini, fisik mental harus kuat. Bismillah, yuk. Waspada kanan kiri jurang. Ini jalurnya nih, karena ilalangnya tinggi, jalur nggak begitu kelihatan, tapi tetap fokus pada jalan setapak yang udah dibuat oleh pihak base camp. Yuk, bismillah. Jalur naga ya nggak bisa kelihatan sih, terutama emang fasilitas kamera seadanya. Sama kabut juga. Lihat kan di belakangku putih semua. Nah, tembok nggak kelihatan apa-apa. Ada suara alam, suara burung berkicau. Syahdu banget. Cuman ilalangnya basah nih loh. Yang bikin celana bagian bawah tuh dari pinggang ke bawah basah. Nah ini jurangnya kelihatan nih. Nih. Kelihatan kan? Biasanya sih di bawah ada aliran air.
Tapi ya malas juga lah ngecek. Nih mulai kelihatan nih, kabutnya mulai minggir. Nggak terlalu kelihatan ya. Hai capung. Tanjakannya standar beratnya Sindoro. Ya emang kalau di Jawa Tengah yang paling berat itu kan Triple S, Sindoro, Sumbing, Selamat, itu berat semua. Jadi untuk pendaki pemula yang baru sekali 2 kali naik gunung, mending gak usah kesini. Tapi kalau mau kesini ya nggak apa-apa juga, nggak ngarang. Tapi ya bagusnya bareng temen yang udah pernah kesini, bareng teman yang udah senior, yang udah pernah naik gunung. Nggak cuman pernah, tapi sering. Berat ini jalurnya, berat ya, berat Sindoro, standarnya Sindoro. Saya bilang standarnya Sindoro karena udah ketiga kali ini naik Sindoro dan jalurnya hampir sama. Tapi kayaknya masih berat jalur yang di Bansari sejauh ini, tapi nggak tahu kalau ke atas nanti. Yuk jalan lagi yuk, pelan-pelan. Yang penting ritmenya terjaga, atur nafas, atur irama, atur ritme, jalan setapak demi setapak ya. Pelan-pelan aja, penting nyampe. Yuk. Nih ilalangnya tinggi-tinggi bos. Yang dari awal itu yang basah cuman pinggang ke bawah, makin naik MDPL, rumputnya juga makin naik. Lengan-lengan udah pada basah nih, gesekan terus sama ilalang sama rumput, basah semua mereka kan. Wah asli nih, yang ini berat. Tanjakan yang ini berat. Kalau dari perspektif kamera jadi nggak terlalu kelihatan dianya siapa, jalur yang nanjak itu nggak terlalu kelihatan. Tapi ini sebenarnya belum terlalu parah. Maksudnya parah tuh ada kisah yang lebih parah, kisah-kisah gunung ya, kisah-kisah jalur pendakian di gunung ada yang lebih parah.
Setauku yang paling parah itu di Ciremai, jalur Linggarjati. Itu meskipun aku belum pernah sana ya, makanya tadi aku bilang cerita dari orang-orang, dari banyak referensi, itu dengkul sampai nyentuh hidung saking nanjaknya. Kalau ini belum deh kayaknya. Kalau ini paling ya dengkul rata-rata air lah, itu masih segitu, sejauh ini segitu. Tapi nggak tahu nanti setelah batas vegetasi ke atas, biasanya Sindoro itu berat ya, Sindoro itu berat. Yuk jalan pelan-pelan lagi. Aku mau nunjukin banyak pemandangan di sini, cuman kabut. Dan dari perspektif kamera tuh kayak kurang sip. Baru ketemu jalur yang berat nih, di jalur naga. Lumayan berat ya, dengkul itu ya sampai rata-rata air ya, dengkul paha. Jadi kalau kalian pernah latihan baris berbaris, nah kayak gitu tuh, jalan tempat gerak, nah itu kan pahanya itu rata-rata air, nah kayak gitu tuh tanjakannya tuh. Ini lihat dengkulku nih, ya kan, segini nih. Nah apa namanya juga naik gunung. Naik gunung yang nanjak. Naik gunung, ada orang naik gunung ngeluh tanjakannya berat. Jadi jangan ngeluh. Kalau nggak mau nanjak jangan naik gunung. Cuman yang beda kan tiap tanjakan dari setiap gunung itu beda-beda. Nah itu bisa jadi cerita, bisa kalian review. Masalahnya review jalur itu bisa bermanfaat nggak untuk orang lain ya, nggak harus diposting di YouTube kayak aku, nggak harus kalian ceritakan ke orang-orang yang pengen naik Sindoro gitu kan. Sindoro via Kledung, jalurnya kayak gini, jalurnya berat. Oke, beratnya Sindoro standar kayak gini. Terus ada yang bandingin Sindoro via Alang-alang Sewu, jalurnya kayak gini ya. Punya orang punya pilihan masing-masing untuk jalur itu, terutama tentang apa yang mereka cari dari jalur itu. Kalau aku sih terus terang emang nyari sepi. Kalau aku naik dari Kledung weekend kayak gini pasti rame. Nah ini jalur Doro Arum weekend nggak ketemu pendaki lain. Apalagi weekday bos. Astagfirullah, nikmat sekali. Panjang juga ya jalur naga. Tadi orang basecamp bilangnya 1 jam. Ya lumayan sih 1 jam. Kalau tanjakannya kayak gini terus stres bos, gila. Oke, kalau nggak mau stres gara-gara tanjakan, mending gak usah naik gunung. Kemakan omongan sendiri aku. Aduh, nikmat banget. Kabut, ayo kabut, pergi kabut. Matahari pengen tembus, aku butuh kehangatan. Pakaianku perlu kering. Jalan terus, yuk pelan-pelan.
kebanyakan berhenti, tanjak terus. Baru 10 menit jalan dari tadi tuh, dari pelang pos jalur naga. Bukan pos sih, cuman pelang aja, tapi kayaknya udah pantas dibilang pos itu tuh, karena ada tempat buat duduk-duduk. Ada pohon nih agak gede, buat apa tapi ya, aku tahu, buat mengintai, tapi untuk elang. Bukan untuk manusia. Iya sih, ada tanda juga nih, kelihatan kan? Lanjut lagi yuk, pelan-pelan yuk, lanjut yuk. Oh iya, satu lagi, jalur sepi itu biasanya nggak banyak sampah. Sampahnya sampah-sampah veger, sampahnya sampah-sampah daun, bukan sampah puntung rokok, bungkus rokok, plastik Indomie, ibu-ibu kos. Jauh banget ya. Tapi berat bos, jalur naga berat, tanjakannya berat. Kenapa ada tempat istirahat? Memanjakan sekali. Ingin rasanya istirahat. Tapi dengan cuaca kabut kayak gini, enggak deh buat istirahat. Tapi enggak apa-apa juga. Tapi enggak mau deh. Bukannya apa-apa, bukannya nggak mau istirahat, bukannya sombong atau gimana. Sok kuat lu bawa carrier 20 kilo, naik sindoro nggak mau break. Bukan itu bos. Sekarang tiap orang punya ritme yang berbeda untuk fisiknya, dan aku tahu kapasitas fisikku seperti apa. Ketika aku duduk terlalu lama, cukuplah maksimal 5 menit duduk, itu udah sangat cukup untuk menurunkan hawa panas yang ada di tubuhku. Jadi ketika istirahat kan badan nggak gerak nih, terus badan yang tadinya panas dia akan turun seiring suhu yang dingin gitu kan masuk ke tubuh, kena ke tubuh. Nah kalau kalian pernah lihat orang berkeringat itu sampai berasap tuh loh, nah itu tuh kayak gitu tuh. Kalau aku udah lebih dari 5 menit, buat bangkit lagi tuh berat. Mending kalau break berdiri kayak gini. Kalau duduk enggak deh, nggak usah lama-lama gitu maksudnya. Maksimal 5 menit, 20 menit jalan, 20 menit jalan, 20 menit jalan, 5 menit duduk atau break kayak gini. Kalau break kayak gini bebas, nggak apa-apa, durasinya nggak ada patokan. Kasian dengkulnya bos, kalau kelamaan istirahat terus bangun, kasian cepet rusak. Tapi nggak tahu juga sih, ya udah
Aku kan sok tahu orangnya. Kita jalan lagi lah. Ini ya Pung mau lewat. Oh iya, balik lagi. Sekarang jam 12. Gerimis-gerimis, tipis-tipis, dingin. Nah, kalau di posisi kayak gini tuh posisi capek dan hujan, apalagi dingin kayak gini ya. Jadi kalian kalau di posisi kayak gini ya, itu kalian boleh pilih mau kedinginan atau mau kecapean. Kalau aku sih nggak mau kedinginan, mending kecapean. Jadi meskipun dalam kondisi capek, kita harus jalan. Biar apa? Biar badan kita tuh panas, biar ada perlawanan terhadap suhu dingin. Jadi nggak usah kelamaan break kalau perjalanan malam atau hujan, apalagi kalau jalannya malam dan hujan ya. Soalnya jalan kehujanan tuh ribet bos ya, ribet, mantolnya harus dipakai dan berat juga ya. Nah ini karena hujannya udah makin deras ya, pelan-pelan jalan. Oke, ikuti terus. Halo teman-teman semua. Ya aku ngerasa lucu aja sama diriku sendiri. Pengen naik gunung, pengen ke Sindoro,
pengen nyobain jalur Doro Arum. Yang penasaran aku tuh dengan jalur naganya gitu kan, tapi emang berat bos. Itu jalur naga sejak ada tulisan pelangnya itu sampai kita ketemu pos 2 itu, kok stamina saya ya, fisik saya itu 1 jam lah, 1 jam lebih 60 menit. Enggak bos, enggak, kebanyakan itu, pokoknya 1 jam lebih lah. Kemudian pas saat di jalan tadi tuh hujan, terus ya udah buru-buru pakai mantol gitu kan, mantol plastik ya, mantol becak itu kan yang sering dipakai oleh tukang becak. Nah aku tuh kalau udah ketemu hujan di jalur pendakian tuh udah males banget. Malesnya kenapa? Yang pertama jalanan licin, kemudian mau megang apapun jadi basah sama kotor gitu kan, dan yang paling penting ini, bawaan kita jadi berat, tas kita kena air jadi berat, pakaian kita kena air jadi tambah berat juga gitu kan. Akhirnya ketika kita melangkah itu jadi berat gitu loh, gampang capek gitu kan. Kemudian di jalur gunung ini juga nggak ada pos yang apa ya istilahnya itu, kayak tempat untuk duduk nyaman gitu, nggak ada di sini tuh. Jadi kita tuh dikasih pilihan jalan atau pulang, nggak ada istilah untuk break sambil duduk, itu nggak ada. Jadi sepanjang jalan itu ya jalan setapak, cuman masih ada beberapa spot lah untuk kita bisa duduk, cuman nggak banyak. Udahlah nggak banyak, jaraknya jauh-jauh pula. Jadi dari pos 1 sejak aku turun dari ojek itu ya, itu cuman ketemu 2 tempat untuk duduk ya, cuman ketemu 2, sama tempat tenda ini berdiri cuman 3 berarti. Dan tenda ini berdiri itu didirikan di atas pos 2, nggak ada view apa-apa, nggak ada tempat yang nggak terlalu nyaman viewnya itu kalau menurutku. Jadi untuk lihat sunset atau sunrise ya, apalagi sunrise, ketutupan Sindoro gitu kan, kalau sunrise-nya nggak kelihatan. Kalau sunset masih bisa kelihatan, cuman nggak di sini tempatnya, naik lagi. Dan kalian bisa lihat nih ya, background itu background hutan ya. Absurd banget perjalanan gue hari ini, perjalanan nggak jelas gitu kan. Sampai sini cuman penasaran, pengen tahu jalur naga tuh kayak apa, dan sekarang udah ketemu jalur naga dan kebetulan hujan. Akhirnya males jalan lagi. Akhirnya ya udah, di atas pos 2 ada spot dikit untuk 1 tenda. Akhirnya ya udah dirikan tenda aja. Cuman ketika saya sampai di tempat tenda ini berdiri itu kan jam 12 ya. Jadi sejak saya turun dari ojek itu jam 9 sampai jam 12, 3 jam perjalanan. Itu kalau misalnya saya ambil keputusan untuk turun lagi pun masih nyampe gitu, paling ya 1 jam lah sampai di pos 1 gitu kan ya. Tapi karena emang udah bawa tenda, bawa barang banyak, air minum itu yang berat ya kan. Saya bawa 4 botol air mineral, 3 botolnya yang 1,5 liter, satunya yang aqua kecil. Nah itu udah bawa kayak gituan, udah bawa berat-berat, masa iya nggak nginep gitu kan. Ya udahlah nginep sekalian, apalagi bayar di base campnya tadi mahal ya, 70.000 aku bayarnya. Rinciannya itu 15.000 untuk si maxi, 10.000 gitu fasilitas ya, tempat tidur, base camp yang sederhana itu gitu kan, kamar mandi dan lain-lain. Cas juga termasuk ya, termasuk yang 10.000 itu cas HP. Kemudian parkir itu 20.000, nggak usah kaget parkir 20.000 ya, karena saya bawanya mobil jadi bayarin 20.000. Kalau motor aku nggak tanya. Kemudian apa lagi ya, jadi berapa tadi? Oh ya, sama ojek 25. Jadi kalau di total itu kan 70.000 dengan rincian si maksinya 15.000, kemudian fasilitas 10.000, jadinya berapa tuh, 25 gitu kan. Kemudian ojek 25 jadi 50, sama parkir mobil 20, jadi total 70.000. Nah ini udah terlanjur sampai sini, udah terus di jalan, tapi karena ketemu hujan yang ya emang cuaca nggak bisa ditebak gitu kan, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang kangen nggak jelas. Ya kita harus nikmati kondisi di gunung, memang kayak gitu kan ya, karena ini emang masa peralihan dari musim hujan ke musim panas gitu. Nanti mungkin setelah Juli, Agustus, September itu udah mungkin musim panas gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir emang harusnya itu di bulan-bulan itu musim panas gitu, tapi mungkin masih peralihan kayak gitu ya, dari musim hujan ke musim panas kayak gitu. Kemudian
Ya karena saya udah buka tenda di atas pos 2, jadi kemungkinan besok saya nggak akan summit, jadi saya packing langsung turun. Nah kalau kalian penasaran di atas pos 2 ini ada apa ya, treknya kayak gimana, review jalurnya kayak apa, kalian bisa nonton video dari channel lain, oke? Dari channel Salbi El Maliki cuman sampai pos 2, di atasnya dikit. Ya karena emang tujuan saya udah nyampe gitu, bukan puncak. Emang tujuan saya bukan puncak, emang penasaran sama jalur naga. Seperti apa sih ketika kita lihat jalur naga secara live gitu kan, secara langsung. Kalau misalkan kalian pernah nonton videonya dari channelnya The Slacker Hackers ya, yang hostnya itu Mbak Uki. Nah itu mereka naik berempat atau berlima itu saya nggak tahu ya, kurang tahu juga. Dan mereka pakai drone. Nah drone-nya itu ngambil gambar dari atas dan kelihatan indah banget gitu loh. Nah itu dia yang bikin saya penasaran gitu. Saya penasaran pengen ke jalur naga dan sekarang udah kesampean. Ya nanggung kan kalau nggak sampai pos 3, lihat sunset sekalian, dan ternyata cuaca tidak mendukung, semesta tidak mendukung seperti itu. Ya udahlah, yang penting tujuan saya udah kecapai, solo hiking, penasaran sama jalur naga. Ya udah, nggak perlu sampai puncak. Nah masalah prinsip ini bisa beda-beda ya. Kalian mungkin akan punya prinsip, wah nggak bisa bos, harus sampai puncak. Ya itu terserah gitu kan. Emang saya dari awal emang penasaran sama jalur naganya kayak apa sih gitu loh, kayak apa ketika kita lihat langsung jalur naganya itu seperti apa indahnya, seperti apa menyeramkannya dari kanan dan kiri jurang kayak gitu kan. Ya kalau kita bisa lihat, kalau teman-teman yang udah pernah ke Raung ya, atau lihat foto lah, foto sekilas di jalur Shiratul Mustaqimnya di Gunung Raung yang hampir ke puncak itu kan kanan kirinya juga jurang. Nah kanan kirinya jurang, cuman sana bebatuan, kalau sini masih ada rumput dan tanah. Tapi kalau kalian keinget mantan dikit fokusnya terbuyarkan semuanya, kalian nggak akan bisa fokus. Oke teman-teman, segitu saja perjalanan solo hiking Sindoro via Doro Arum dari Salbi El Maliki. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.